Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 April 2022. Jadi SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pak Fajar sangat kaget karena mamanya yaitu Tante Merin ada di Jakarta. Lalu terlihat Pak Fajar juga ngomong kepada Tante Merin, "Kenapa mama ada di sini? Kenapa mama tidak mengasih tahu saya?" kata Pak Fajar. Lalu terlihat Tante Merin juga sangat senang melihat anaknya, tapi pas dia lagi senang di sini, di sisi lain terlihat Balia juga dia lagi di mobilnya Pak Fajar. Dia juga menghampiri Pak Fajar dan Tante Merin dan Dewa dan Nana. Lalu pas dia sampai ke sana, pas datang Balia di sini, Tante Merin juga dalam batinnya ngomong, "Berarti Fajar sekarang masih sama Lia. Saya tidak suka melihat Lia," kata batinnya Tante Merin. Lalu Tante Merin juga ngomong kepada Nana, "Sekarang kita pulang aja nak," kata Tante Merin kepada Nana dan Dewa. Lalu Pak Fajar juga di sini sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Dewa dan Nana, "Saya sudah mati-matian membela supaya kamu tidak terjadi cerai, kamu tidak mengasih tahu bahwa mama saya ada di sebelah kontrakan kamu," kata Pak Fajar kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar. Lalu di sisi lain Tante Merin ngomong kepada Fajar, "Kamu jangan menyalahkan Nana sama Dewa. Saya yang minta kepada mereka supaya dirahasiakan saya ada di Jakarta," kata Tante Merin kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini Tante Merin juga dia ngomong kepada Nana dan Dewa, "Saya duluan pulang ya nak," kata Tante Merin. Lalu terlihat di sisi lain Pak Fajar sama Balia dia tidak bisa ngomong, dia cuma melihatin Tante Merin pergi ke mobilnya dan didorong oleh susternya. Singkat cerita di sini Tante Merin juga dia pergi dari tempat itu. Lalu pas Tante Merin sudah pergi di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Nana minta alamat kontrakannya Tante Merin yaitu mamanya. Lalu Nana juga di sini dia juga langsung mengasihkan alamatnya Tante Merin dan sudah mengasihkan Nana alamatnya Tante Merin. Pak Fajar sama Balia juga dia pergi dari tempat itu untuk menyusul Tante Merin mamanya untuk pergi ke kontrakannya yang baru. Lalu di sisi lain di sini si Broko Kroni yang masih di dalam mobilnya Pak Fajar langsung dikeluarin sama Pak Fajar dan kakinya si Broko Kroni dia kena pintu mobilnya Pak Fajar. Dia juga sangat kesakitan. Lalu Pak Fajar sudah pergi di sini si Broko Kroni dia berteriak-teriak sangat kesakitan. Dewa yang melihatin kepada si Broko Kroni dia sangat geram sekali. Pas Dewa lagi melihatin si Broko Kroni, datanglah rombongan Cakarping dan membawa mobilnya Dewa. Lalu Dewa juga di sini dia pergi dari tempat itu dan di sisi lain para buana dia melihat si Broko Kroni. Lalu di sini juga dia sebelum menghampiri si Broko Kroni dia menelepon si Ketoni. Dia menyuruh si Ketoni untuk mencelakain Tante Merin karena Tante Merin yang telah membantu menggagalkan Dewa sama Nana bercerai. Lalu di sini si Ketoni juga menerima telepon dari para buana dan dia juga akan melaksanakan apa yang disuruh oleh si para buana. Lalu para buana juga sudah menelepon si Ketoni. Dia juga langsung menghampiri si Broko Kroni yang masih kesakitan kakinya karena dibentur oleh pintunya mobilnya Pak Fajar. Lalu di sini para buana juga langsung memukul kakinya si Broko Kroni yang sakit. Di sini si Broko Kroni juga sangat kesakitan karena dipukul oleh tasnya para buana. Lalu para buana juga menyita HP sama dompetnya si Broko Kroni. Lalu pas sudah menyita HP sama dompetnya dia juga pergi dari hadapannya si Broko Kroni. Lalu di sisi lain si Alia si Ledatel yang dia keluar dari toilet karena sudah mengetes kehamilannya dan dia juga pas di luar dia melihat tes pack itu. Pas melihat tes pack itu ternyata dia positif hamil, dia mengandung anaknya si Wilson. Lalu si Alia si Ledatel juga sangat shock karena dia telah mengandung anaknya si Wilson. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa sampailah ke rumahnya Buana dan sampai ke depan pintu rumah Buana. Di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, "Sebaiknya kita pulang aja dari sini, jangan masuk ke dalam Mas," kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, "Pokoknya kita harus menemui Neratu," kata Dewa kepada Nana. Dewa sudah ngomong gitu kepada Nana, dia juga langsung masuk ke dalam rumahnya Buana. Di sisi lain di sini di dalam Neratu juga sangat senang karena Nana sama Dewa tidak jadi bercerai. Dia juga lagi membawa main junior. Pas dia sangat senang-senangnya karena Nana sudah pergi pulang lagi ke rumahnya Buana dan tidak jadi bercerai. Datanglah si Livia.
Lalu si Silipia juga ngomong kepada Dewa, kenapa Mas Dewa kok kesininya sama Nana? Saya sudah muak melihat wajahnya Nana, kata Silipia kepada Nana dan Dewa. Lalu di sisi lain Neratu juga dia sangat marah kepada Silipia. Kamu itu ngomong apa? Ini rumah siapa? Kata Neratu kepada Silipia. Lalu gak lama kemudian datanglah si Parabuana. Dia juga dalam batinnya ngomong, benar-benar Nana ini tidak tahu malu. Kok kenapa dia kesini? Kata batinnya si Parabuana, dan dia juga langsung duduk di dekat Neratu. Lalu dia juga langsung ngomong kepada Neratu. Pas dia sudah ngomong kepada Neratu dan menjelek-jelekan Nana di sini dia juga akan ngomong dan melawan ke omongannya Parabuana. Tiba-tiba Neratu ngomong, kamu jangan ngomong nah, saya aja yang ngomong nenek, kamu diam aja, kata Neratu. Lalu Neratu sudah ngomong kepada Nana. Di sini Nenek Ratu juga dia membalikan badan dan dia juga sangat murka dan geram banget kepada Parabuana. Lalu Neratu juga dia sangat benar-benar murka kepada Parabuana dan dia juga mengusir kepada Parabuana dari rumah itu. Karena saya sudah tahu kejahatan kamu, kata Neratu kepada Parabuana. Lalu Neratu sudah ngomong gitu dan udah mengusir Parabuana. Silipia sambil mewek dia mohon kepada Neratu supaya jangan mengusir mamanya. Tapi di sini Neratu juga ngomong kepada Silipia, kalau gitu kamu ikut aja sama mama kamu dari rumah ini. Kamu pergi sama mama kamu, kata Neratu kepada Silipia. Lalu di sisi lain Neratu sudah ngomong gitu kepada Silipia. Dalam batinnya si Parabuana di sini dia ngomong, saya tidak sudi untuk keluar dari rumah ini, saya harus menentang kepada Mama Ratu, kata batinnya si Parabuana. Lalu Parabuana juga di sini ngomong kepada Neratu sambil dia berteriak-teriak kepada Neratu, dia tidak mau keluar dari rumah ini. Kata Parabuana, saya juga punya hak di rumah ini, kata Parabuana. Sontak di sini Neratu juga dia sangat lebih murka kepada si Parabuana sambil menunjuk-nunjuk ke mukanya Parabuana. Kamu pokoknya harus angkat kaki dari rumah ini sekarang juga, kata Neratu sambil nunjuk ke mukanya si Parabuana. Pas sudah ngomong kayak gitu, karena Neratu tidak bisa dia teriak-teriak dan tidak bisa marah-marah. Di sini Neratu juga langsung mau pingsan dan di sini teriak Dewa sama Nana dan Silipia juga membawa Neratu ke kamarnya. Lalu di sisi lain di kantornya Pasha di sini lagi meeting. Di sini si Alia Seattle lagi mengulang, masih kepikiran kehamilannya dia. Lalu pas lagi mengulang di sini kliennya Pasha juga dia ngomong kepada si Alia Seattle dan menanya kepada si Alia Seattle yang lagi mengulang. Lalu si Alia Seattle juga dia tidak menjawab kepada kliennya. Lalu Pak Jihan juga langsung ngomong kepada si Alia Seattle. Lalu pas Jihan sudah ngomong kepada si Alia Seattle juga ngorejat dan dia juga langsung ngomong kepada kliennya. Pas sudah ngomong ke kliennya dia juga ngomong dalam hatinya, saya harus tenang. Walaupun saya tidak jadi sama si Wilson tidak tanggung jawab kehamilan saya akan mencari laki-laki lain. Tiada lain itu laki-laki lain yang tepat adalah Pasha, kata si Alia Seattle sambil melihat kepada Pasha. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 April 2022 nya di SCTV1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin lo bati soledat karena Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.